Banyak wanita mengeluh, dan tidak sedikit yang frustasi karena suami mereka tidak mau membantu melakukan pekerjaan rumah. Salah satu faktor adalah tradisi bahwa wanita yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah karena pria sibuk mencari nafkah di luar rumah. Faktor yang lain adalah jika suami Anda berasal dari keluarga kaya di mana dia tidak diajarkan cara melakukan pekerjaan rumah, ini akan lebih sulit karena dia akan menganggap bahwa melakukan segala pekerjaan rumah adalah tugas istri, seperti yang dilakukan oleh ibunya sewaktu membesarkannya. Dia akan menganggap Anda adalah pengganti ibunya. Jika Anda mengalami hal ini, jangan frustasi dan marah. Sebaliknya, berpikirlah yang rasional. Pertama, cari tahu alasannya. Apakah belakangan ini dia menjadi pemalas, ataukah sudah lama namun Anda baru menyadarinya? Setelah itu kenali terlebih dahulu ciri-ciri suami yang pemalas. Dari sini Anda dapat mencari solusi bagaimana mengatasi hal tersebut. Ciri-ciri suami pemalas adalah menghindari pekerjaan rumah. Jika setiap Anda meminta tolong seperti memotong rumput atau hal lainnya, selalu ada saja alasan entah capek atau tidak enak badan padahal dia hanya duduk nonton TV seharian. Ini adalah salah satu ciri suami yang pemalas. Ciri berikut, menggampangkan pekerjaan rumah. Suami yang pemalas akan menganggap pekerjaan rumah sangat mudah dan dapat dikerjakan oleh istri sendirian, ini agar dia tidak ikut campur tangan di dalamnya. Ciri ketiga ialah pandai menggombal. Jika Anda meminta tolong cuci piring dan dia berkata bahwa dia mencuci tidak sekilap Anda perlu menyadari hal ini. Sebenarnya dia menolak membantu Anda namun dengan cara yang halus yang tidak Anda sadari hingga Anda yang harus mengerjakan semuanya. Keempat adalah suka menunda pekerjaan rumah. Apabila Anda meminta tolong membersihkan toilet atau membuang sampah, dia selalu menunda namun tidak pernah mengerjakannya sehingga pada akhirnya Andalah yang harus turun tangan. Yang berikut adalah ceroboh. Suami yang pemalas seringkali melakukan pekerjaan rumah asal-asalan dengan tujuan agar Anda tidak lagi meminta tolong kepadanya. Contoh hal-hal ceroboh seperti mencuci piring tidak bersih atau mengangkat jemuran dengan kondisi baju berceceran di lantai. Berikut tips cara mengatasi suami yang pemalas. Pertama adalah introspeksi diri Anda, mengapa bisa demikian? Tanyakan diri Anda terlebih dahulu, apakah Anda berharap terlalu banyak dari suami Anda? Apakah yang dia lakukan tidak sesuai dengan keinginan Anda? Proses ini membutuhkan kesabaran agar suami Anda menjadi lebih baik. Kedua, buat list pembagian kerja. Untuk mempermudah, Anda dapat membagi pekerjaan rumah dengan membuat list dan menulisnya di not pada ponsel Anda atau menempelkan di tempat yang mudah dilihat seperti di pintu kulkas. Anda dapat memasak, cuci baju, setrika, dan sapu pel sementara suami Anda dapat membuang sampah, cuci piring, atau mengangkat jemuran. Jika Anda bekerja seharian dan suami Anda juga, maka bagilah pekerjaan secara adil. Jika suami Anda yang bekerja seharian dan Anda mengurus rumah tangga, maka berilah jatah yang lebih sedikit kepada suami Anda, demikian sebaliknya. Ketiga, fleksibel dalam melakukan pekerjaan rumah. Beritahu suami Anda mengenai pekerjaan yang dia sukai. Apabila membuang sampah atau sapu pel disukai olehnya, biarkanlah dia melakukannya. Jika suami Anda sedang sapu pel, biarkan dia bekerja sampai selesai walaupun membutuhkan waktu yang lama dan tidak sebersih yang Anda lakukan. Setidaknya bisa meringankan beban Anda dan Anda dapat mengerjakan hal yang lain. Keempat, jangan mengerjakan ulang apa yang dia sudah kerjakan. Seringkali wanita terlalu perfeksionis dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga secara sadar atau tidak, cenderung mengerjakan ulang apa yang suaminya sudah lakukan, terlebih jika dilakukan di depan matanya. Ini akan membuatnya enggan untuk membantu Anda lagi pada pekerjaan lainnya.
Cara berikut adalah jangan menunjukkan sikap jengkel. Apabila suami Anda melakukan pekerjaan rumah tidak seperti harapan Anda, jangan menunjukkan sikap jengkel ataupun kesal kepadanya. Sebaliknya, gunakan nada bicara yang rendah. Beritahu dia secara lembut mengenai perubahan yang Anda ingin dia lakukan esok harinya. Anda harus bersabar karena ini membutuhkan proses. Tidak semua hal dapat dilakukan sempurna dalam sehari. Cara keenam, hargai apa yang dia lakukan. Tiap orang pasti ingin dipuji atas apa yang dia lakukan, demikian juga suami Anda. Setelah dia selesai melakukan tugasnya, berikan pujian atas usaha yang dia lakukan, contohnya dengan memasak makanan kesukaannya atau memijitnya. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Cara berikut adalah mengerjakan bersama-sama. Anda dapat mencuci piring bersama dengan suami Anda sambil melakukan perbincangan. Dengan demikian suami Anda akan fokus untuk berbincang dengan Anda dan merasa tidak jenuh dengan pekerjaannya. Cara kedelapan, membatasi peralatan dapur. Jika suami Anda meletakkan piring begitu saja di tempat cuci setelah makan tanpa membersihkan, Anda dapat menyimpan piring-piring lain di lemari. Sisakan beberapa saja. Dengan demikian, piring yang kotor akan langsung dicuci karena jumlah piring yang disediakan tidak banyak. Ini secara tidak langsung membuat suami Anda ikut membantu dalam pekerjaan rumah. Cara terakhir ialah mengambil tindakan yang lebih tegas. Jika cara-cara yang Anda gunakan tidak ada yang berhasil, suami Anda tetap tidak ingin membantu sama sekali, Anda dapat mengambil tindakan yang lebih tegas. Anda dapat mencuci baju Anda sendiri dan masak untuk Anda sendiri. Dengan demikian suami Anda akan terpaksa untuk mencuci pakaian dan memasak sendiri. Anda juga dapat pergi liburan bersama teman Anda selama beberapa hari dan melihat apakah suami Anda dapat melakukan semua pekerjaan rumah tanpa campur tangan Anda. Namun perlu diingat bahwa cara ini beresiko, karena dapat memicu kesalahpahaman. Tergantung bagaimana suami Anda menyikapinya. Suami Anda bisa saja merasa bahwa Anda tidak peduli dia lagi padahal Anda berniat baik. Ingatlah selalu bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam setiap hubungan. Luangkan waktu untuk berbicara empat mata dengan suami Anda. Tanyakan mengapa dia tidak mau membantu Anda dalam melakukan pekerjaan rumah. Apakah ada masalah serius di kantor yang membuatnya memiliki beban pikiran? Anda dapat memberinya motivasi agar semangatnya dapat kembali. Bagaimanapun, dia adalah suami Anda. Jangan berpikir untuk meninggalkannya karena hidup sendiri belum tentu membuat Anda lebih bahagia. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Like dan subscribe video ini jika merasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.